Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan. Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengaruniakan kesempatan Ramadan yang sangat istimewa bagi kita semua. Kehadiran bulan suci Ramadan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu tujuan dan puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan nama atau dengan istilah takwa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Lalu di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa tujuan akhir dari diwajibkannya puasa itu untuk kita adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, agar supaya kalian bertakwa, agar supaya kalian selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, tentu menjadi satu pertanyaan yang besar bagi kita semua. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan takwa ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan ini juga begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang sering kita dengarkan terutama para kaum muslimin ketika hadir dalam ibadah salat Jumat misalnya. Salah satu ayat yang sering kali kita dengarkan dibaca oleh para khatib Jumat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi perintah takwa ditegaskan pada setiap Jumat oleh para khutaba, oleh para khatib. Dan tentu sahabat-sahabat sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kehadiran takwa dalam banyak momentum ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu melahirkan pertanyaan, apa hikmahnya? Apa kira-kira rahasianya? Mengapa kemudian takwa itu selalu menjadi tujuan akhir, selalu menjadi alat ukur keberhasilan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena itu dalam kesempatan kali ini kita insya Allah akan mencoba menggali dan melihat sejumlah alasan-alasan yang disimpulkan oleh para ulama kita tentang rahasia besar
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk siapapun hamba-hambanya yang berkomitmen untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita renungkan, agar supaya perjalanan kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini, dimulai dari sahur kita, dimulai dari puasa kita, dimulai dari sholat-sholat yang kita lakukan, dimulai dari tilawah Al-Quran kita, dimulai dari saat kita berbuka, dan seterusnya, agar supaya semua proses itu memiliki makna, memiliki arti, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga yang menjalaninya memahami apa rahasia besar di balik semua proses ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu, yang ujungnya, yang muaranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat rumusan kesimpulan yang dirumuskan oleh salah seorang ulama kaum muslimin, yaitu Al-Imam Al-Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala, yang merumuskan lebih dari 20 bisyarat, 20 kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, lebih dari 20 kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini beliau kumpulkan, beliau susun berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita mulai yang pertama, kata beliau, bahwa kabar gembira, yang salah satu kabar gembira penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa adalah al-bushra bil karamat. Al-bushra bil karamat. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bil karamat, dengan kemuliaan-kemuliaan yang bentuknya beragam, ya, dengan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan karunia-karunia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya beragam. Jadi menurut hemat saya, kalau kita memahami, ya, ketika kita ingin memahami kata al-karamat, ya kita tidak terbatas memahaminya pada hal-hal yang menurut kita ajaib atau luar biasa. Tapi apapun bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang hamba, maka itu adalah karamah. Ya. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa karamah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah al-istiqamah. Ketika sang hamba itu bisa istiqamah, bisa menjaga komitmen dan konsistensinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah min a'zamil karamat. Itu adalah karamah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat, ya, di mana kita bisa melihat penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang janji ini, tentang kabar gembira ini. Ya, kata Al-Imam Al-Fairuz Abadi rahimahullah, ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 63 sampai 64, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan mereka selalu menjaga ketakwaannya itu. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Lahumul busyra. Mereka layak, mereka pantas untuk mendapatkan al-busyra, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira, ketika kita memahami kabar gembira, tentu kabar gembira adalah semua informasi yang menyenangkan, yang membahagiakan kita yang mendengarkannya. Ya. Dan sudah pasti setiap busyra, setiap kabar gembira itu sudah pasti mengandung nilai pemuliaan,
mengandung nilai penghormatan, mengandung nilai pengangkatan derajat, kedudukan dan posisi kita sebagai seorang hamba. Maka ketika Allah memberikan kita kabar gembira, maka sudah pasti itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemuliaan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman ini pasti akan mendapatkan busyra, pasti akan mendapatkan kabar gembira. Kapan? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Sehingga kalau kita merenungkan ayat ini adalah busyra. Ini adalah kabar gembira yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Fil hayatid dunya. Orang-orang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang bertakwa, akan mendapatkan busyra itu di kehidupan dunia ini. Di kehidupan dunia ini. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat nanti. Sehingga itulah yang tadi saya katakan, bahwa kabar gembira Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang bertakwa itu susul menyusul, bertubi-tubi. Tidak hanya terbatas pada satu fase atau satu tahapan kehidupan, tapi di seluruh tahapan kehidupan yang kita lalui, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah layak untuk mendapatkan busyra, layak untuk mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, ketika kita sulit di dunia ini, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita akan selalu menemukan itu, menemukan ayat-ayat Allah yang menenangkan hati kita, yang menguatkan hati kita untuk bertahan, untuk bersabar, untuk bisa melewati ujian-ujian yang berat itu, sampai kemudian dituntaskan, diselesaikan ujian itu bukan oleh kita, tetapi oleh sang pemberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ujian itu selesai, disitulah terasa manisnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita sakit, misalnya kita kehilangan nikmatnya rasa sehat, kita tidak merasakan nikmatnya rasa sehat. Kita merasakan beratnya penyakit itu. Tapi ketika penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita merasakan rasa manis yang luar biasa. Ya, merasakan nikmat sehat. Ya, kita bersyukur atas nikmat kesehatan itu, nikmat kesehatan yang mungkin bagi kebanyakan manusia yang sehat itu tidak bernilai atau tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan. Sama dengan ketika kita berpuasa, ketika kita merasa lapar, ketika kita merasa haus. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berbuka, maka berbuka meski hanya dengan sekedar segelas air putih dan beberapa butir kurma, itu sudah cukup untuk menghadirkan rasa nikmat, rasa bahagia yang luar biasa di dalam diri kita. Itu baru berbicara tentang dunia. Tapi lebih dari itu, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa busyra Allah untuk orang-orang bertakwa tidak terbatas pada dunia ini, tapi justru akan mencapai puncaknya fil akhirah, di kehidupan akhirat nanti. Sahabat-sahabat sekalian, kita selalu mengingat prinsip dan kaidah ini, bahwa apa yang kita saksikan di dunia ini, ketika nanti kita mendapatkannya di kehidupan akhirat, maka apa yang kita lihat di kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di dunia ini. Kesenangan dunia jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat itu tidak akan ada apa-apanya. Sebagaimana sebaliknya, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan dunia, kesusahan dunia, penderitaan dunia
tidak akan pernah ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan atau kesengsaraan dan kesusahan di akhirat. Maka berbahagialah ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ketika kita berusaha, berjuang, bermujahadah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, di sana ada janji yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Kita layak insya Allah untuk mendapatkan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini dan juga nanti di kehidupan akhirat nanti. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.